Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian di sini yang telah hadir, yang dimana meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan, yang dimana kegiatan ini kita buat yang bernama bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya membaca ataupun saya menyampaikan bahwasannya di sini saya Muhammad Akbar Sabili sebagai pemimpin dari bimbingan kelompok ini. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk kegiatan ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa yang Anda ketahui ataupun apa yang dimaksud dengan yang namanya bimbingan kelompok? Menurut si kawan, gimana bimbingan kelompok itu apa? Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada pada BK, yang dimana di sini dalam kelompok kita harus memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok. Tujuannya apa? Tujuan dalam bimbingan kelompok ini kita bisa menyampaikan sebuah pendapat ataupun ide dan gagasan ataupun saran, yang dimana itu kita tidak ada yang namanya paksaan ataupun unsur yang bisa memaksakan diri kita dengan tertekan gitu. Nah, jadi dengan gimana caranya kita melakukan bimbingan kelompok ini? Caranya yaitu kita memposisikan dengan teman-teman sekalian dengan bundaran duduk secara melingkar, yang dimana di situ supaya apa? Supaya supaya kita berbicara ataupun berinteraksi itu lebih mudah dan mudah dipahami dan juga sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Nah, jadi sebelum masuk itu terima kasih kepada teman sekalian yang telah menjawab pertanyaan tadi, apa itu bimbingan kelompok, tujuannya apa dan sebagainya. Nah, jadi sebelum kita masuk di ini, saya punya ice breaking, yang dimana ice breaking ini kita namai ataupun saya namai dengan yang namanya paraphrasing games. Oh ya, sebelum kita masuk di ice breaking ini, saya ingin menanyakan nih. Nah, di sini kita kan nggak kenal satu sama lain. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada nama teman sekalian, mulai dari namanya ataupun nama panggilan, terus sebutkan nama hobinya. Nah, coba mulai dari awal. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah memperkenalkan diri. Nah, jadi kita masuk ke Kita masuk ke ice breaking tadi. Nah, ice breaking ini kita sebut namanya paraphrase games. Nah, jadi gimana cara mainnya? Saya sebagai pemimpin dari bimbingan kelompok ini menyebutkan kalau saya mengucapkan saya suka makan roti. Nah, jadi teman-teman sekalian harus memparafrasekan kalimat tersebut gitu. Seperti kayak saya suka makan roti. Saya tadi pagi itu makan roti dengan menggunakan teh ataupun susu panas, sehingga rasa itu lebih enak gitu kan. Nah, jadi itu kita mulai. Nah, jadi ice breaking ini tujuannya apa? Tujuan dari ice breaking ini yaitu kita yang nantinya itu menjadikan kita sebagai patokan bahwasannya seorang konselor ini harus mendengar ataupun menyampaikan sebuah nasihat, yang dimana nasihat ini kita jelaskan kepada konselor yang ingin minta pendapat ataupun penyelesaian sebuah masalah. Walaupun walaupun kita ini tidak walaupun penyampaian kita tidak maksimal, namun kita harus menyampaikan sesuai dengan penyampaian yang bagus gitu kan, yang dimana biar mereka itu mudah mendengarkan pendapat kita. Dari kita sering-sering berlatih yang namanya parafrase, dan juga nanti ini juga bermanfaat bagi kita untuk melanjutkan topik selanjutnya gitu, yang mana kita di sini di bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik gitu kan, yang mana kita membahas satu topik yang akan kita minta dari pendapat kawan-kawan, topik apa yang ingin kita bahas gitu. Nah, jadi
Coba kita mulai ya, itu ice breaking ini mungkin kita skip aja, namun karena ini apa ya, kita penyampaiannya itu saya udah beritahu bahwasannya ice breaking ini dilakukan secara kelompok gitu kan. Nah, jadi selanjutnya masuk ke tahap ini kita akan menyampaikan ataupun melakukan yang namanya bimbingan kelompok gitu kan. Bimbingan kelompok ini udah teman-teman sekalian sebutkan bahwasannya kita menyampaikan sebuah pendapat kita tanpa ada unsur paksaan. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin dari Polan, apakah ada topik yang hangat ataupun panas yang mau dibahas di dalam bimbingan kelompok ini? Nah, tujuannya dari itu gimana? Ada apakah itu dari bimbingan kelompok ini yang mau dibahas itu topiknya tentang UKT yang apa ya? Pembebasan UKT terhadap korban yang mengalami yang namanya pasca banjir gitu kemarin tuh, kayak di Cetamiang atau kayak mana. Terus topik tentang MBG nih, korupsi MBG gitu kan. Terus ada apa lagi yang lagi tren-trennya itu seperti apa namanya, kasus undang-undang gitu kan, kasus undang-undang tentang pengesahan undang-undang Polri gitu kan. Nah, jadi banyak. Nah, mungkin dari kawan-kawan sekalian nih, mana yang dulu mau kita bahas? Contoh kayak pertama nih kita bahas tentang kasus korupsi. Kasus korupsi ini kita bahas. Nah, jadi kasus korupsi tentang MBG yang banyak, yang mana kita mendapatkan sebuah kejanggalan di dalam instansi MBG tersebut ataupun Badan Gizi Nasional. Nah, jadi saya minta pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu melakukan korupsi di dalam instansi tersebut? Kenapa mereka bisa ataupun berniat untuk melakukan itu? Padahal kan banyak kepentingan yang menggunakan anggaran lebih dari itu, gitu kan? Sehingga mereka kok bisa memakai dana yang menurut kita itu nggak masuk akal ataupun nggak logis pemakaiannya. Seperti kayak kita ini seperti kayak misal nih yang kemarin tuh ada mereka membelikan 25.000 unit sepeda motor untuk karyawan MBG tuh. Nah, jadi bagaimana solusinya? Bagaimana solusi kita agar mengatasi ataupun memberikan sebuah pendapat kita bagaimana MBG itu tidak melakukan menyelesaikan ataupun dampaknya tidak tidak bagaimana itu terselesaikan gitu kan, kasus-kasus tersebut. Bagaimana cara ataupun pemerintah itu menindaklanjuti terhadap kasus tersebut. Nah, mungkin itu kita perhatikan ataupun kita ikuti update-update tersebut supaya kita bisa memberikan aspirasi kita bahwasannya korupsi ini korupsi ini tidak bisa kita biarkan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, gimana nih pendapatnya tentang kasus korupsi MBG? Siapa dalangnya dan juga siapa? Coba si Polan. Dan juga si Polan gimana pendapatnya? Nah, si Polan gimana pendapatnya? Nah, jadi kita simpulkan bahwasannya kalau kasus ini merupakan kasus yang dimana program ini tidak terjalankan dengan efektif karena menggunakan anggaran yang begitu banyak. Karena pada saat ini mata uang kita kan hancur ataupun rendah gitu kan, karena di dalam kita satukan di dolar Amerika ataupun dolar Amerika itu menepati posisi 18.000 per 1 dolar. Itu kan memakan anggaran yang dimana kita harus efisiensi anggaran gitu kan, dipaksakan karena kita harus menggunakan ataupun diberikan anggaran yang terbatas itu.
Nah, jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan pendapat ataupun pesan-pesannya tentang ini. Nah, jadi sebelum kita tutup di kegiatan ini ataupun tutup tentang kegiatan ini, saya ada satu ice breaking, yang mana ice breaking terakhir kita ini bersenang-senang, di mana kata itu kita kalau misalnya saya menyebutkan kata Simon, teman-teman mengikuti kata Simon. Contoh kayak kata Simon pegang hidung, pegang hidung. Kalau misalnya kata dibilang pegang hidung nggak ada kata Simon, jadi kita nggak boleh bergerak ataupun nggak boleh memegang hidung. Gitu. Kata Simon ini pegang hidung. Kalau misalnya kata Simon nggak ada, kita nggak usah megang hidung gitu. Udah masuk. Nah, jadi telah selesai itu kan ice breaking. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkinlah nih apalah pesan dari apalah pesan dari bimbingan kelompok ini. Ada yang jawab ini, pesan dari bimbingan kelompok ini ya sangat menarik gitu kan kesan menarik itu karena ya mungkin kita bisa berdiskusi tentang topik-topik hangat juga kan, topik-topik yang mungkin kita perlu bahas dan bisa menjadikan kita itu pelajaran ataupun ilmu untuk menangani dan juga menganalisiskan permasalahan tersebut. Nah, jadi pesannya apa? Gimana pesan dari kawan-kawan untuk topik ini gitu kan? Contoh pesan dia gitu. Oke, makasih teman-teman sekalian yang telah memberikan kesan dan pesannya. Harapan saya di bimbingan kelompok ini semoga kita bisa tetap kompak dalam menyampaikan dan juga tetap bersama dalam layanan ini. Dan juga saya berharap juga kita bisa melakukan layanan ini di luar forum ataupun di luar jam ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, saya tutup. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.